cikal bakal autoimun, infertil, endometriosis, PCO, darah tinggi, kolesterol muncul di situ. Dari apa? Perut. Siapa saja bahan yang bisa bikin itu semua atau bahan-bahan yang penyebabnya? Bahan yang paling sering adalah mulai sekarang kurangi itu. Kurangi itu. Teman-teman sudah mulai memahami ini, maka insya Allah ngobatin penyakit itu atau memperbaiki penyakit itu gampang. Keluhannya pun hilang. Ini sudah jadi obat buat pencernaan. Banyak penyakit-penyakit yang dia rasakan keluhan itu hilang. Ada beberapa makanan yang bikin kacau. Jadi ada kacau itu maksudnya sinyal-sinyal ke otak itu di apa sama dia? Dikacaukan. Dan bahan ini banyak banget kita makan tiap hari. Dan kalau sudah kacau, maka sinyal ke otak akan bermasalah. Kenapa? Sekarang ini sains menjelaskan bahwa you have 3 brains, dibilang. Anda punya 3 otak. Ini, sama ini. Namanya brain gut axis. Brain gut itu GUT, axis. Jadi hubungan antara perut sama ini. Pengendalinya sini. Pengendalinya hati ini. Ya. Kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Maka tubuh tadi akan mengirimkan sinyal-sinyal yang salah, yang keliru, yang lagi-lagi akan bikin masalah. Dan kalau penyakit itu sudah terjadi, maka disebut dengan, kalau istilah keren itu leaky gut. Ususnya loss. Jadi kalau usus itu mungkin seperti ini gitu kan, dia pilih-pilih itu ketika masuk makanan-makanan tadi itu dia akan kerenggang, maka bagian dari usus ini akan masuk ke darah dan itu cikal bakal autoimun, infertil, endometriosis, PCO, darah tinggi, kolesterol muncul di situ. Dari apa? Perut. Siapa saja bahan yang bisa bikin itu semua atau bahan-bahan yang penyebabnya? Bahan yang paling sering adalah tepung. Terutama tepung-tepung terigu itu paling gampang menyebabkan usus bocor. Kalau teman-teman lihat di gambar itu yang sebelah kanan itu kan dia renggang. Hampir dan puluhan penyakit diawali dari situ. Dan menariknya, saya temukan banyak orang-orang subhanallah ketika mereka memperbaiki isi perutnya, Masya Allah, tabarakallah itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ternyata orang-orang yang kena autoimun itu ketika perutnya diperbaiki, keluhannya pun hilang. Perutnya diperbaiki. Kata kuncinya apa? Remove the bad. Singkirin yang jelek-jeleknya dulu. Banyak yang jelek, banyak. Yang sebenarnya kalau masuk ke badan kita jadi masalah. Pertama apa? Tadi tepung. Yang kedua apa? Gula pasir. Dan kalau Anda baca postingan saya tadi pagi, ya bahwa gula pasir itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain, itu benar. Ada penelitiannya. Jadi kalau obat-obatan atau mungkin drugs atau narkoba itu bikin orangnya kecanduan, makanan sintetik atau makanan olahan juga sama. Jadi kalau Anda ada yang mengatakan pagi-pagi kalau saya tidak minum kopi, saya pusing, Anda sakau. Oh iya, kalau saya pagi-pagi nggak minum teh manis, saya apalah segala macam hujahnya gitu kan. Dia udah ngelok, ini udah ngelok. Makanya saya kata bahas tadi kan kontrol lapar, kata kunci itu. Kalau saya di rumah pagi-pagi saya sarapan apa? Kadang-kadang nggak sarapan, cuma minum air putih doang. Ya. Kalau ada misalkan, dokter minum kopi minum, tapi kalau saya minum kopi bisa pakai madu. Ya. Atau kalau nggak minum kopi sama kurma. Karena kopi bisa mengontrol rasa lapar. Kopi bisa menekan rasa lapar. Asal tidak pakai gula. Dan yakinkan diri Anda, Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir. Yakinlah. Udah 2 kan? Gula, kemudian tepung. Yang ketiga apa? Nasi putih. Nasi putih. Kenapa saya lebih suka membatasi? Karena memang kalau dikasih dispensasi, boleh nggak makan nasi putih? Boleh. 1 sendok makan. Jadi kalau lagi makan nanti nasi putihnya 1 sendok. Kemarin saya mengajarin cara makan coto Makassar. Teman-teman Makassar senang banget tuh. Gimana dok? Ini cara makan coto Makassar yang sehat, saya bilang. Cara gimana?
Kalau Anda makan soto kan biasanya soto itu kan di restoran itu kan ada jeruk nipis, ya kan? Dalam mangkok gede itu kan. Terus minta air hangat, air putih 3 gelas. Nanti jeruk nipisnya diperes ke gelasnya tadi itu kan, ke air tadi. Minum. Habis minum gelas yang pertama, minum gelas yang kedua. Gelas yang kedua habis, gelas ketiga. Habis gelas yang ketiga kemana? Pulang. Itu. Silakan cheating. Silakan makannya suka-suka, asal, saya kasih asalnya ada. Anda sehari minum air putih 3 liter, itu yang pertama. Yang kedua, 80% isi piring Anda adalah sayur dan buah. Yang kedua. Yang ketiga, Anda tidak pernah lepas puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud. Bisa? Boleh cheating kalau itu, silakan. Atau Anda exercise olahraga minimal 3 kali seminggu setengah jam, silakan. Kalau itu oke, silakan cheating. Makan sakarepmu. Pertanyaannya boro-boro. Ada yang tanyakan, dokter kan orang Padang dari dulu makan nasi Padang. Iya, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Cuma masalahnya apa? Habis makan nasi Padang mereka nyangkul. Pergi ke ladang, naik sepeda, bawa gerobak sekarang. Update status. Betul gak? Nggak ada yang salah dengan makanannya, yang salah dengan habitnya kita yang sudah berubah. Kalori masuk sama kalori keluar nggak berimbang. Udah tahu-tahu nggak berimbang, badan sudah melentung, masih juga makan berlebihan. La haula wala quwata illa billah. Gitu loh. Ayo diperbaiki. Siap memperbaiki? Siap nggak? Allah saksinya ya. Bukan saya. Itu yang ketiga. Nanti saya ajarkan clue-nya. Jadi simpel sekali. Jadi tetap Anda bisa makan enak kok, tenang aja. Teman-teman tetap bisa makan asik. Ya. Asal kita kontrol dulu laparnya gitu loh. Ya, kita kontrol dulu laparnya. Jadi kalau sudah lapar itu apa yang terjadi? Maka kalau lapar itu kita bisa rasakan terus-menerus, maka tubuh akan melakukan satu proses yang dikenal sebagai nih, autofagi namanya. Autofagi itu sekalian ada proses recycling sel. Kalau itu terjadi maka tubuh akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan dia akan memproduksi sel-sel yang baru. Dia akan meningkatkan respon stres, bahkan dia akan memperbaiki ketahanan tubuh seseorang, dia meningkatkan fungsi otak, ya, dia akan memproteksi atau melindungi sel kita dari toksin-toksin yang berbahaya dan dia akan mengurangi peradangan di badan kita dan autofagi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lapar. Maka kalau lagi lapar jangan langsung makan, tunggu dulu sebentar. Ya, tunggu dulu sebentar. Kalau sudah Anda tunggu sebentar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh akan mengaktifkan autofagi tadi. Dia akan mulai mengaktifkan. Jadi kalau lagi lapar, misalkan Anda lapar nih, tiba-tiba pengen makan, coba tahan sebentar, setengah jam atau 1 jam. Nanti rasa laparnya hilang sebenarnya. Rasa laparnya hilang. Dan kalau sudah rasa lapar hilang, apa yang terjadi? Lagi-lagi makan yang benar gitu kan. Ngerti dulu kebutuhannya perut kita itu apa. Kebutuhannya apa? Kalau udah ngerti maka asik nanti. Ya. Kebutuhan kita tadi ada vitamin, ada mineral, ada probiotik, ada prebiotik. Ya, macam-macam. Ya. Tapi itu kita bisa dapatkan dari produk-produk yang masih utuh. Kita sebut dengan whole food. Contoh, tempe nih sehatnya luar biasa. Asal jangan digoreng. Sudah dijelaskan berulang. Kalau mau makan tempe yang sehat, maka tempe jangan digoreng. Ya, caranya gimana? Makannya mentah kayak begini. Tempe, kalau yang sudah Anda yang mungkin pernah bikin tempe atau kedelai yang ada ini kan sebenarnya kedelainya sudah direbus. Udah matang sebenarnya. Cuman bahasa kita jadi belum masak tempenya kan. Malah subhanallah dia udah bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung satu bahan yang sangat baik untuk pencernaan kita namanya probiotik. Dan tubuh kita butuh probiotik. Probiotik itu kuman baik gitu aja. Tubuh kita itu probiotiknya kuman baik. Dan pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kayak tempe gini kan, ada pisau nggak? Pisau. Nggak ada pisau. Saya mau ajarin cara makan tempe yang baru. Ini belum ada.
Tempe, celupin madu. The best, Pak. Masya Allah. Mau? Kepo gitu mukanya. Cobain. Enak. Enak banget. Serius. Pagi-pagi sarapannya begituan. Jadi besok sampaikan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Bye-bye, Bang. Bisunya, Pak, maaf. Hati-hati, Pak. Kalau enak beritahu teman, Pak. Tak enak beritahu kami. Coba, Bapak lihatin mukanya Pak habis makan. Luar biasa kan? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Alhamdulillah. Enak. Ini resepnya baru ini, belum ada ini. Makan tempe sama kurma, sama madu. Biasa kan tempe sama kurma. Nanti ibu-ibu bisa tuh dibikin, nanti di oven sebentar tempenya. Jadi kemarin saya di Bandung tuh sempat ada restorannya saya suka. Jadi kalau bisa sih dibikin lah di sini. Ya restoran sehat, kalau udah ada alhamdulillah. Di situ saya makan bala-bala itu bakwan. Kok Bapak doang yang makan, Pak? Yang lain makan juga tuh. Dari saya dapat pahala. Makan bala-bala, bakwan. Bakwannya dari tepung, tapi tepungnya non gluten. Sayurnya organik. Tapi tidak digoreng, tapi di oven. Kan gak ada minyak kan? Karena minyak termasuk yang ketiga yang mulai sekarang teman-teman harus tadi minyak kan udah kan ada minyak, ada gula pasir, ada nasi putih, ya. Ada gula pasir, ada minyak, tepung, gula pasir, nasi putih, 4 lah kurang lebih secara umum. Mulai sekarang kurangi itu. Kurangi itu baik-baik. Kenapa? Karena dia bisa bikin tadi tuh. Salah satunya leaky gut, salah satunya. Ya, salah satunya leaky gut. Jadi kalau kita teman-teman sudah mulai memahami ini, maka insya Allah ngobatin penyakit itu atau memperbaiki penyakit itu gampang. If you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobatin seseorang, ask them to stop what make them sick. Jadi kalau kita mau ngobatin diri kita, ngobatin orang lain, maka cari tahu dulu atau suruh dia stop yang membuat badannya sakit. Nah sekarang itu kita yang kurang di situ sebenarnya. Ya dikasih obat, dikasih herbal, tapi isi piring belum diubah, isi gelas belum diubah. Ya. Luar biasa sebenarnya. Dan contoh kayak begini ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini tadi saya salut, baru surprise juga, ternyata Indonesia kaya dengan apa seperti ini kan garam. Garam ini, jangan takut garam. Jangan takut garam. Kalau garamnya, jadi gini, semua yang Allah ciptakan teman-teman sekalian, kalau dia masih utuh dan tidak mengalami pengolahan, nggak masalah. Asal jangan berlebihan. Contoh, kalau ambil satu sendok makan gula pasir, ya, satu sendok gula pasir saya nggak tahu dari berapa gelas air tebu, saya nggak tahu. Tapi anggaplah satu gelas. Satu sendok makan gula pasir yang Anda makan dengan katakanlah satu gelas air tebu itu beda nasib kalau dimakan tiap hari. Kenapa? Karena ini belum diolah. Ini dibahasakan real food. Paham ya? Real food, whole food. Tapi ini sudah diolah kan? Padahal bilang, dokter, gula pasir kan ciptaan Allah benar, tapi diolah. Asal dia dari sini, dari gula tebu tadi atau dari tebu. Jadi kalau Anda pengen dapat manis, sebenarnya kita bukan butuh gula pasirnya, kita butuh manis atau glukosanya atau sukrosanya atau fruktosanya yang kita dapatkan dari mana? Dari kurma, dari buah segala macam. Itu yang kita butuhkan, bukan gula pasir yang kita butuhkan. Jadi kalau Anda pengen minum teh, minum aja teh, tapi bukan teh saset, tehnya teh daun-daun gitu kan, teh tubruk kalau bahasa Jawanya gitu kan. Kalau pengen minum kopi, jangan kopi yang saset, silakan karena kopi bagus untuk menekan lapar. Kopi itu bagus, salah satu bahan yang kita bisa gunakan untuk menekan rasa lapar itu kopi. Ya. Jangan pakai gula, jangan sasetan. Habis sudah tempenya? Oh iya udah nggak apa-apa. Nanti lupa bayar ya.
Kalau aja makan gratis. Gitu ya. Termasuk garam. Ini kita di Indonesia ternyata kalau teman-teman yang apa tuh namanya yang sering kenal dengan Himalayan salt. Himalayan salt atau garam Himalaya itu bagus. Kenapa bagus? Karena memang banyak mineral. Lagi-lagi kata kuncinya mineral. Ya. Dan itu bukan produk kita. Itu bukan produk kita. Bukan produk Indonesia. Indonesia ada 2 jenis garam yang kita bisa dapatkan di Indonesia, itu pertama garam laut atau sea salt, garam yang masih utuh gitu kan, atau rock salt, garam gunung kayak begini. Ini penelitiannya justru malah negara-negara yang tinggi angka konsumsi garamnya, which is itu ada di Prancis, ada di Korea, sama di Jepang, sama sebagian California, itu ternyata angka penyakit kardiovaskuler atau jantung mereka justru malah rendah di sana. Jadi teori tentang garam itu sudah tidak terpakai lagi kalau garamnya benar, paham? Teori tentang garam. Kalau Anda mau belajar lebih detail, itu di Instagram ada hashtagnya The Salt Fix. The Salt Fix. Ya, jadi tentang garam itu ternyata justru malah garam itu kita butuhkan asal tidak direfinasi. Itu kata kuncinya. Maka ketika Anda ngambil garam dan tidak berlebihan ya, garam seperti ini ya, kalau usah banyak-banyak juga, kita nggak butuh banyak ya. Seperti ini, Anda masukin begini, terus Anda kasih madu, ini sudah jadi obat buat pencernaan. Asam amino ada, mineral ada. Asam amino, madu itu hampir mengandung 20 jenis asam amino. So simple like that lah kalau orang Singapura bilang. Sesederhana itu sebenarnya. Kenapa? Konsepnya beda. Kalau mungkin di dunia barat ngobatin orang misalkan yang sakit mah, asam lambungnya di stop atau dikurangi kan gitu. Ada obatnya ranitidin, simetidin. Kalau kita memahami tubuh manusia itu ibarat satu kompleks besar, jangan ngobok-ngobok pada satu sisi. Yang diobokin apa? Atau yang diubek-ubek apa? Perutnya diubek-ubek. Perut butuh apa? Vitamin, enzim. Makanya kuasa Allah teman sekalian, Masya Allah beberapa teman-teman yang dapat laporan itu mereka luar biasa loh ketika mereka sudah memperbaiki pencernaannya itu ternyata banyak penyakit-penyakit yang dia rasakan, keluhan itu hilang. Kenapa? Tubuhnya sudah terasup dengan vitamin. Jadi sekarang kalau Anda lihat, maaf, mungkin kita bicara tentang nasi goreng. Nasi goreng ada vitamin? Nggak ada. Enzim ada? Nggak ada. Mineral ada? Nggak ada. Jadi nanti kalau sudah ngerti konsepnya, Anda lebih suka buah, lebih suka sayur, lebih suka rimpang daripada makanan kayak tadi. Jadi nanti kalau ada misalkan Anda lewat di pinggir jalan, tiba-tiba ada abang-abang jual gorengan dan berbinar-binar matanya, Anda misalnya itu ya, masih nggak beres tuh otaknya. Enzimnya masih kurang banyak. Tapi Anda lihat, saya perhatikan, saya sampaikan ini memang teman-teman juga menyampaikan itu. Jadi mereka tuh kalau datang ke pasar, datang ke tempat yang sayur buah tuh kayaknya seneng banget. Itu yang benar. Gitu.